Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Bro Rangga, masih di channel kesayangan kita Suka-Suka Podcast. Hari ini sebelum kita masuk ke narasumber kita pada siang hari ini, ya, selamat Hari Kemerdekaan buat Indonesia. Selamat, dan kita tunggu Indonesia bangkit ke depannya. Salam merdeka. Oke. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu seorang komedian, namun sekarang beralih profesi menjadi seorang penjual jasa ya hari ini. Akhirnya apa sih keterkaitan materi kita dengan hari ini dan juga dengan belahan dunia yang sedang geger hari ini, bahwasanya COVID-19 juga belum beres walaupun sudah 2 tahun COVID-19 ada di Indonesia dan imbasnya adalah masuk ke dalam lini-lini masyarakat tentunya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Oka Fatur Gentar Alam. Ya. Halo. Udah lama kita nggak ketemu nih. Tos dulu lah. Jadi gimana? Udah pernah kena COVID? Belum, Mas. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Sudah vaksin? Udah vaksin. Udah vaksin ya. Yakin? Yakin. AstraZeneca atau Sinovac? Udah, jangan bahas itu. ini yang membuat gua ragu antara sudah divaksin atau belum. Tapi selama pandemi ini belum pernah terpapar ya. Belum, alhamdulillah belum. Jangan sampai lah, Bang. Jangan sampai terpapar. Karena pada dasarnya semua masyarakat bumi ya, kecuali yang tinggal di Mars, iya, mungkin pada dasarnya semuanya akan terpapar. Enggak. Enggak, yang penting jangan keluar rumah. Hah? Yang penting jangan keluar rumah. Pada dasarnya, percaya atau tidak, semua manusia pasti akan terpapar. Percaya atau tidak? Percaya. Ya, percaya. Tapi kan tergantung menanggulangi diri sendirinya gimana. Nah, intinya pada saat kita terpapar, kondisi imun kita bagus. Buat para penonton ini di kawan-kawan Suka-Suka Podcast ya, kita semua bakal terpapar. Tapi pada saat kita terpapar, harapannya imun tubuh kita mampu melawan COVID tersebut. Benar. Jadi jangan panik, jangan takut, ikuti anjuran pemerintah vaksin. Tanpa harus dipaksa. Makanya kalian semua vaksin, aku jadi vaksin kok. Yakin? Vaksin aku, Bang. Yakin? Pak, yakin lah. Nah, Sinovac, AstraZeneca. Ini Astrea. Udah, jangan dibahas. Udah. Oke, ini Bro Oka ini lahir dari seorang komedian ya. Terlahir sebagai seorang komedian. Awal mula jadi seorang komedian itu ikut lomba balap karung. Enggak dong. Lomba apa nih? Lomba stand up dulu. Lomba stand up komedi. Juara 1. Enggak, juara 2 tuh. Juara 2 stand up komedi kabupaten ya. Masih kabupaten. Jadi kalau lari ke provinsi udah pasti nggak juara lagi. Juara. Insya Allah juara. Cuman kan kemarin itu kan emang nggak ngikut aja. Nggak ngikut aja ya. Kayaknya hostnya Anda juga seperti itu. Acara Anda kayaknya. Acara saya. Iya dong. Okay. Karena saya ini menciptakan acara-acara seperti ini yang luar biasa. Iya. Sebelum COVID ya. Sebelum jauh. COVID. Jauh 2018. 2017. Jadi tanggapan Oka, ini seorang komedian, katanya sekarang Oka sudah vakum di dunia komedi. Vakum, Bang. Banting setir. Kenapa? Satu, apalagi sekarang kafe-kafe udah tutup tuh. Udah pada paling tutupnya jam 7, jam 8 gitu kan. Udah nggak bisa lagi lah untuk menghibur masyarakat gitu. Biasanya kan kita pakai latihan tiap malam minggu gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi karena PPKM. Jadinya ya banting setir lah, gimana untuk survive dari kehidupan yang fana ini ya kan. Kehidupan yang tidak nyata ini. Tipu-tipu dunia ini. Tipu-tipu, udah fix tipu-tipu. Jadi kayak mana ya, apa caranya, terus ya udah sih terjun ke yang lain lah. Kenalan, dapat kenalan yang sama di weddingan gitu, Bang. Jadi disuruh ngedit. Editor. Seorang editor video wedding video. Oke. Dulu di komedi sebelum adanya COVID dapat penghasilan dari seorang komedi. Alhamdulillah sih, Bang. Kalau untuk lepas-lepas kayak uang jajan aja insya Allah dapet sih gitu. Insya Allah dapet ya. Jadi ngamen dari kafe ke kafe. Iya, gitu ya. kafe ke kafe, terus ngikut lomba gitu kan, lumayan tuh ke lomba, dapet juara sih.
dapat duit juga dari juara. Ya emang nggak banyak, cuman kan pengalamannya yang kita ambil. Pengalamannya yang harus diambil. Tapi kan bisa sekarang ini seperti kalau stand up comedy, ya mungkin Bro Oka harusnya bikin channel YouTube tentang komedi. Kenapa langsung banting setir ke dunia editing? Satu kalau misalnya buat YouTube gitu, kalau misalnya stand up sih kayaknya kurang ya bang. Masih kurang lah untuk daring-daring kayak gitu, masih kurang sih. Soalnya takutnya juga materi-materinya nanti dicontek atau apa, kan kita takut juga gitu. Jadi udahlah, tahan aja dulu sampai nanti PPKM ini selesai, COVID ini selesai kan, semoga nanti buat gebrakan baru lah di dunia. Oke. Tadi bicara tentang stand up comedy daring, yang dikhawatirkan mungkin dari seorang Oka Oka Fatur Gentar Alam nama Oka Fatur Gentar Alam. Iya. Masih saudaranya Atta Belum. Halilintar kan Gentar Alam. Enggak. Halilintar. Enggak. Oh, enggak ada apa. Beda marga gitu ya. Beda marga. Jadi untuk tadi yang dikatakan bahwa channel YouTube takut melanggar hak cipta mungkin ya. Sehingganya nanti karena stand up comedian itu rentan sekali tentang materinya sama. Iya benar. Oke lah, itu bisa diterima lah ya dengan akal sehat. Di era pandemi, seorang editing video PPKM level 4, tolong satukan 3 bahasa itu menjadi salah satu kata-kata yang menurut isi hatinya Bro Oka ini apa intinya? Apa? Laknat sih bang. Laknat udah. Laknat. Parah. Bete. Ya aduh, itu udah parah sih. Soalnya apalagi wedding sekarang di PPKM nih lagi digentar-gentar, lagi nggak ini banget lah, lagi diketetin banget gitu. Wedding di Pringsewu udah nggak boleh lagi gitu. Jadi udahlah diem gitu kan orang-orang ininya. Kurang banget job, biasanya yang sampai 8-9 job sebulan, sekarang udah 1 kadang. Bagaimana dengan ada bahasa ini kan dari orang-orang makeover ya. Saya kan punya beberapa kenalan makeover, seorang fotografer, mungkin editor juga termasuknya. Tagline-nya adalah ijab aja dulu. Ya, ijab aja dulu berarti kan kalau resepsi dilarang, maka ijab aja dulu kan tidak ada masalah. Tapi kan itu juga berarti ada pemasukan dong. Tergantung bang. Sekarang kadang kan videografer itu atau yang ngambil video biasanya kan dia ngelihat situasi tempat juga bang. Nggak langsung ngambil job aja gitu. Karena takutnya kalau misalnya kita ngambil job aja, misalnya nih di KUA gitu kan, kita juga butuh audiens gitu untuk ngambil gambarnya biar bagus gimana gitu. Kalau misalnya nggak ada audiens, jadi kayak berasa sepi banget gitu. Cuman ada penghulu, saksi 2, sama pengantin, sama calon mempelai. Oke, jadi repot juga ya PPKM. Repot bang. Satu bahasa untuk PPKM. Laknat udah satu Ya, kata laknat udah. Ya, artinya buat pemerintah yang hari ini mungkin menonton video kita, bahwasanya memang PPKM ini sangat menyiksa. Sangat. Artinya bukan dari kalangan atas menengah bawah semua mesti merasakan PPKM ini. Pasti. Jadi segeralah berakhir PPKM ini. Amin. Pulanglah ke negaranya masing-masing. Iya benar. Virus ini kan bangke ya. Gara-gara virus ini 2 tahun kita tidak merayakan kemerdekaan juga. Benar. Lebaran juga nggak boleh mudik. Iya parah sih. Pulang kampung. Parah. Jangan bahas gitu bang. Apa itu? Ngeri Gimana? Ngeri, udah jangan. Dia ini suka bener kan. Udah buntu. Ini kan. Jadi gini. Berarti selama PPKM, ini kan berarti non job ya, bisa dikatakan non job lah ya. Pernah nggak sih ada kepikiran pengen terjun lagi ke dunia komedi? Ada bang. Tapi udah nggak lucu lagi loh Anda ini. Iya, saya tahu udah nggak lucu lagi. Cuman apa ya? Karena udah nggak dapet panggung lagi kan kita harus belajar dari ngulang lagi belajar gitu, jadi dari nol lagi gimana buat nyari jokesnya gimana gitu. Rencana gue sih setelah PPKM ini kelar, setelah
Covid ini kelar aku pengen buat mini show lah seenggaknya gitu bang. Mini show. Iya. Mini show komedi gitu. Iya, nggak apa-apa lah, nggak usah bayar Yang, gitu. yang saya takutkan setelah PPKM ini habis itu Quran hadis atau akidah akhlak. Ah, kok gitu? Ya kan kayak pelajaran. PPKM. Bahaya sih. Jadi kalau PPKM ini kan udah level 4 nih. Ah. Takutnya ada level-level yang lain nggak? Ya Allah, Pak Jokowi tolong dong ya. Jangan sampai level 12 udah kayak Punjabi, parah bener ya. Lahar. Lahar. Nah, jadi selain berkomedi, selain seorang editing, apalagi kegiatan di selama COVID-19, selama pandemi seperti ini? Nggak ada sih bang, kosong bener. Tidur. Iya, makan tidur. Makan tidur ya. Makan tidur. Iya. Nggak keluar nggak? Enggak, aku lagi nggak keluar sih. Lagi belum keluar. Karena memang vaksin itu efeknya 3 bulan ya? Enggak bang. Ya berapa? Karena aku baru vaksin pertama. Oh, kamu vaksin pertama baru pengen vaksin kedua? Iya. Oke. Harapannya di vaksin kedua ya kamu sehat-sehat aja ya? Amin. Artinya begini, ini kan kaitannya dengan bagaimana keterkaitan antara kita di dunia usaha dengan pandemi seperti ini. Berarti apa yang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dunia editing dan dunia komedian ini rentan sekali terbentur ada pandemi seperti ini pasti langsung hengkang. Ada nggak kepikiran untuk membuka usaha lain atau punya strategi apa dalam berusaha? Ada sih pastinya bang. Setiap orang kan pengen maju gitu kan. Apa? Ada lah. Ya paling Jual beli ginjal? enggak sih. Kayak lebih jual beli harga diri. Enggak. Aku lagi pengen ini aja survive ke passion gitu. Cuman Passion ini maksudnya apa nih? ya, tapi dia modelnya Jualan hijab gitu nggak? enggak. Mungkin jualan mungkin hijab. Soalnya kan kita kan emang negara kan hampir 90%-nya kan muslim. Mayoritas muslim. Jadi mungkin akan ke fashion ya? Mungkin. Terjun ke fashion. Tapi kan Anda tidak fashionable sekali sebenarnya. Nggak fashionable bukan berarti kita nggak tahu fashion gitu bang. Oh gitu ya? Iya dong. Kita tahu lah style Korean. Jadi outfit tuh ngerti ya? Outfit Sultan cek. Itu tahu gitu ya. Korean style, Japanese style kita tahu. Japanese style, Japanese mother and son style. Bisa juga. Gitu, bisa. Bisa message itu bisa juga. bisa. Anda ini multi talent. Bang, udah dibilang saya itu dilahirkan oleh Tuhan emang untuk menghibur masyarakat. Oh, menghibur ya. Jadi sebenarnya Anda ini laki-laki penghibur. Iya, sebenarnya begitu. Cuman masalahnya tante mana nih? Bisa paling goreng lah ya. Ayo dong, Bisa tante. paling nanti masukin IG-nya. Boleh. Yang butuh-butuh. Gak usah kayaknya. Tante-tante butuh. Jangan. Sentuhan. Jangan. Bisa. Kecil. Kecil apanya? Kecil. Harga dirinya. Iya. Kecil. Oke, jadi tadi berbicara tentang ini kan kita menghayal ya, obrolan kosong terkait masalah. Oh, berarti nanti khawatirnya ada pandemi yang lain. Iya. Ini kan baru COVID. Nanti siapa tahu ada lagi ya virus-virus ini tiba-tiba berkembang biak jadi akhirnya menjadi koloni kan gitu, kolonial Belanda gitu kan yang jajah kan aslinya kan ini ya. Iya benar. Seperti itu. Jadi mungkin akan bergerak di dunia fashion. Apakah dunia fashion itu menurut Anda juga tidak gampang terkena gejala alam seperti itu? Kayaknya sih enggak ya bang. Pertama sih kalau aku sih mikirnya sekarang fashion udah kayak kebutuhan primer gitu sih. Enggak ini tersier enggak? Enggak. Sekarang kalau untuk zaman sekarang sih enggak tersier lagi sih. Tapi faktanya ada kawan yang buka usaha itu juga kebingungan dengan keadaan seperti ini. Iya benar. Ya itu cara kita kan satu harus bisa survive-nya gimana gitu kan. Caranya gimana? Pasti kan ada tuh gebrakan-gebrakan, harus ada gimana ya biar bisa laku gitu. Kalau misalnya dia ya emang tutup atau mengalami kebangkrutan lah intinya gitu. Iya salah dari manajemennya berarti. Manajemen salah. Iya.
Tadi fashionable. Kalau menurutku sih ini versi saya ya. Iya. Artinya usaha apa yang tidak gampang terguncang dunia, terguncang bencana ya sebenarnya adalah buka bengkel. Enggak juga sih bang, kalau kata aku. Belum beres. Oh iya, bengkel. Bengkel iman, Iya. gitu. Artinya meningkatkan keimanan. Imun perlu. Benar. Jadi jangan sampai ketika kita terkena bencana seperti ini pindah agama. Benar. Aku setuju itu. Jadi nggak Ya. boleh. Iya. Karena indikasinya seperti ini, nggak ada pemasukan, udah itu pasti nanti akan berujung dengan kriminalitas yang tinggi. Benar. Karena yang masuk dalam golongan satu ya, golongan atas, golongan tengah dan bawah, ini pasti terguncang semua. Iya. Termasuk pikiran kita juga terguncang. Makanya banyak yang stres hari ini gara-gara COVID. Tapi menurut kau sendiri bang, bakalan hilang nggak corona ini? Corona ini akan menjadi sebuah legenda, akan menjadi sebuah cerita sama seperti dulu datangnya flu dan batuk di dunia. Benar. Kan gitu. Iya. Flu dan batuk dulu masuk Indonesia itu banyak juga yang mati. Iya. Sekarang karena memang flu dan batuk sudah dianggap bahwasannya itu tidak berbahaya, sehingga itu hal yang menjadi hal yang tidak tabu di negara kita. Nah, COVID akan seperti itu nanti. Jadi gue beranggapan kalau misal COVID itu hanya flu dan batuk. Iya, flu dan batuk. Tapi kenapa orang panik gitu? Ya karena flu dan batuknya ngeri, bisa buat mati. Zaman dulu juga kayak gitu. Nah makanya, karena kita tidak hidup di zaman dulu, hidup di zaman sekarang ya, jadi ketakutan itu masih ada. Tapi pelan-pelan masyarakat, juga pemerintah, juga nanti akan akhirnya mengendorkan peraturannya dan untuk coba namanya apa yang era itu new globalisasi. Bukan new globalisasi. Global. Artinya gaya hidup baru ya. Oh. Gaya hidup baru artinya menjaga jarak segala macam. Sekarang ini bisa dikatakan sudah tidak ada lagi orang yang sopan. Ketemu adu tinju. Kan gitu, tidak boleh salaman. Oh iya benar. Kan gitu. Kedua juga ya jaga jarak segala macam. Nah itu tidak budaya kita banget. Orang timur nggak begitu. Anda orang timur? Bukan dong. Orang barat. Barat. Oh. Kita barat. Barat daya. Iya. Timur ke barat-baratan. Nah, Iya. Jadi kan gaya-gaya orang timur tuh tidak seperti itu. Iya. Nah, contoh hari raya tidak ada segala macam. Ini saya yang seperti ini mudah-mudahan coba berlalu lah. Jangan sampai ganti tahun lagi di 2022. Lantas kita masih seperti ini. Iya. Indonesia harus bangkit. Negara-negara lain aja udah berani kok Iya benar. bersahabat dengan COVID. Bukan bersahabat sih, kayaknya lebih menolak sih bang. Bersahabat dong. Faktanya mereka sudah tidak menganggap COVID ini sebagai virus yang berbahaya. Benar. Tapi Iya. kenapa Indonesia masih takut? Bahasa ke sini sih ya. Ya bukan Pertanyaan menjebak nggak? Ini pertanyaan menjebak. Ya. Oh, gitu. Indonesia sebenarnya bukan takut bang. Apa? Cuman emang lagi panik aja. Kalau kita kan panik kan butuh waktu lah. Butuh waktu untuk biar ntar juga bisa gitu loh. Untuk tenang tuh butuh waktu. Soalnya kan ini kan emang kasusnya banyak banget bang. Orang aku kemarin di kosan itu ya, aku kan di ngekos sekarang. Terus setiap harinya kemarin tuh seminggu itu 1 hari ada 2 Yang apa? yang meninggal. Nah, sebenarnya kasihan gak sih kalau virus ini bisa bicara, virus ini termasuk orang yang terzolimi. Dikambing hitamkan. Dikambing Hitamkan. Kalau karena kata virus itu sebenarnya tidak membunuh. Tidak membunuh. Yang membunuh adalah penyakit penyertanya. Iya benar. Penyakit penyertanya yang membunuh, bukan COVID-nya. Orang sudah punya gejala asma, punya penyakit asma, ditambah COVID, ya mati. Ya mati. Sama aja kayak kita nggak ada duit. Nah, terus? Mati. Nggak makan. Nggak makan. Makanya cepet-cepet PPKM. Dicabut. Dicabut udah. Udahlah Pak, tolong kali ini Pak PPKM, tolong kali ini. Tolong dicabut. Iya, ya. dicabut. Artinya itu harapan dari seorang pengusaha yang berwira usaha. Mencoba untuk survive itu susah Pak. Zaman sekarang apalagi aku ini masih muda, bingung. Nggak ada apa ya Bang? Kayak nggak ada yang mau didiskusikan gitu. Apa coba sekarang kita mau diskusi tentang usaha apa sekarang? Sama aja. Ya kayak aku tadi mendiskusikan tentang fashionable tadi itu ya percuma juga kalau untuk sekarang gitu loh. Karena juga tidak mungkin efektif. Iya benar. Tidak mungkin efektif. Makanya
seperti toko-toko ditutup, para petani juga bingung menjual hasil tanamnya kemana. Benar. Kecuali ada satu yang usaha tidak tergoncang dengan COVID. Apa tuh? Rongsok. Itu juga bang, orang ada yang buat story tiba-tiba kaleng turun 500 perak. Gitu, ada Iya. gitu, ada. Temanku tuh. Temen ya. Makanya saya bilang kayaknya Rongsok ini lancar-lancar aja. Amin. Ya, kita doakan dia tidak terpapar lah ya. Amin. Ada bang yang ini usaha yang tidak pernah lekang oleh waktu. Apa itu? Booking online. Udah prostitusi itu pasti udah. Zaman sekarang udah Turun harga, flash sale. Flash sale 350 1 jam. Nah, hanya di ya. Paling itu ya. Iya, usaha iya, itu. juga mungkin ya artinya mungkin kalau seperti yang dimaksud tadi kayak ada usaha yang bisa terkena, ada yang tidak, usaha yang tidak terkena. Pada faktanya semua terkena. Benar. Gimana orang mau bergerak? Semua Dibatasi. Bukan berarti berkerumun ya, tapi memang ya karena memang harus dikerjakan bersama. Contoh seperti karyawan itu kan bekerja dalam satu ruangan yang sama, sehingganya banyak PHK terjadi. Ya mungkin itu yang memang menjadi kendala kita selama ini. Jadi pesan-pesan nih, ini biasa kalau kan Anda juga seorang subscriber. Iya. Suka-suka podcast. Iya. Pasti selalu ada closing statement. Iya benar. Closing statement yang indah buat kawan-kawan semua yang menonton video ini. Apa ya? Ya belajar survive aja sih. Jadi harus jadi seorang survivor. Iya. Karena bertahan hidup itu tidak Mudah. gampang. Tidak mudah. Tidak gampang. Akhirnya faktanya kita sudah menyatakan hari ini mencari nafkah itu sulit. Sulit. Sampai ada bahasa, jangan yang halal. Yang haram aja susah sekarang nih. Iya benar. Benar nggak? Benar. Benar. Yang halal aja yang halal memang susah. Apalagi yang haram. Yang haram juga katanya kan gampang. Sekarang susah. Benar. Buktinya BO itu ya. Iya, sekarang udah nggak full service. Nggak full service. Iya, udah nggak. No CLM. No BJ. No celum. No. Kan gitu ya. Udah berarti Anda selaku penggiat. Saya ini Founder. Lebih ke penikmat aja. Jadi penikmat. pengamat kalau penikmat. Pengamat. Kalau Anda penikmat. Iya, enggak pengamat. Pengamat. Jadi emang Selalu lihat postingan. Yoi. Orang di sekitar. Enggak. Jadi kita cuman ini aja nge-review. Mana nih? Oh 200 meter. Oh 500 meter. Ada yang tadi cantik. Berarti di sekeliling kita ada banyak yang butuh. Banyak. Bantuan. Iya benar. Sehingganya lihat pengguna sekitar. Iya benar. 500 meter enak-enak. Kan gitu. Iya, Berarti benar. memang banyak di sekitar kita memang yang butuh dibantu. Iya benar. Aku tuh pengen ngebantu tuh bang. Kemarin tuh udah aku tanya juga. Real pick nggak? Ngerti aja nih. Aduh. Gue takutin Iya. nggak sesuai gambar. Nggak bisa kurang lagi apa? Asik. Ya elah udah 3,5 murah banget tuh. Iya. Tapi kan dapat gratis Raja Singa. Iya dah. Oke, mungkin itu pembahasan kita dengan seorang komedian dan juga seorang pewirausaha ya. Nah. Artinya buat para pemerintah, pemangku kebijakan tertinggi hari ini, dengarlah teriakan kami. Dengar. Bahwasanya bertahan hidup itu sulit di era PPKM. Tolong pemerintah cepat temukan solusi terbaik untuk masyarakatnya. Benar. Karena ketika ini berlarut, maka ya akan lebih parah lagi dunia ini. Benar. Termasuk Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan ya. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesiaku tercinta, cepet sembuh, cepet normal lagi. Aku pengen ngelihat Indonesiaku manjat-manjat pucang, mau lomba makan kerupuk. Masukin botol dalam kaleng, masukin paku dalam botol, paku ya. dalam Botol. selimut. Lomba makan kriuk ya, makan kerupuk ya. Nah, Cepet-cepetan atau lama-lamaan. Tergantung shot atau long, Iya. kan gitu. Tuh pengen banget aku bebas main ya, free bebas main. full service tuh pengen banget.
Full service, udah full service. Ayo Indonesia ku. Pokoknya semoga kita semuanya unlimited ya. Iya, semoga kita ketemunya nggak pakai masker lagi, ya kan? Jadi langsung, oh ini nggak real, langsung bisa kita cancel di tempat, walaupun denda 100.000. Iya. Kena biaya admin. Aduh. Oke, mungkin itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Suka-Suka Podcast. Tunggu video-video selanjutnya yang mungkin dengan narasumber yang pasti kece dan lebih menarik daripada video-video sebelumnya. Iya. Thank you buat Bro Oka. Thank you, Jangan Bang. kapok-kapok main ke studio kita. Ini kan lagi PPKM, gak ada kerjaan. Ya bisa lah bantu-bantu kita bersih-bersih di studio. Bisa. Ya lumayan. Bisa, lumayan. Minimal uang jajan dan uang BO-nya bisa ketutup. Anu gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.